Ini namanya tidak ada. Kalau yang satu ini namanya ada. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok ada, Anam, Doni, Arka, disingkat jadi ada. Nah, di sini kami akan membuat video mengenai tugas sejarah. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Padang Nugroho dari absen 15 dan partner saya. Muhammad Irfansyah dari absen 22. Dan saya Arka Faik Alifi dari absen 4. Apa sih tujuan kita bikin video ini? Nah, jadi tujuan kita untuk membuat video ini adalah untuk memaparkan materi mengenai Jepang yang menyerah kepada sekutu. Udahlah, nggak usah pakai lama-lama, langsung aja kita lanjut ke videonya. Alhamdulillah, baik. Oke, selamat pagi, siang, ataupun malam dimanapun Anda menonton video edukasi sejarah yang bertemakan podcast ini. Selamat datang di podcast Bohlam, obrolan malam bersama tim Ada, Anam, Doni, Arka. Nah, di mana di podcast kali ini kita akan membahas seputar sejarah negara tercinta kita, Indonesia. Oke, langsung aja ke materi mungkin ya. Jadi materi yang bakal kita sampaikan pada kali ini adalah Jepang yang mau kalah pada pihak sekutu. Langsung aja kali ya. Langsung Nah, aja. jadi kita bakal ngebahas mengenai mengenai sejarah tentang perang dunia kedua di Asia. Nah, jadi pada saat itu, itu Jepang akhirnya tuh mau kalah kepada pihak sekutu yang selama ini mereka tuh udah berperang selama bertahun-tahun. Nah, tapi kekalahan Jepang ini sebenarnya udah kelihatan karena perekonomian negara mereka tuh hancur. Terus sumber daya mereka tuh menipis. Sama kota-kota mereka tuh luluh lantak akibat diserang bom oleh sekutu. Namun nih, Jepang ini masih memiliki semangat yang sangat besar yang melekat di dalam jiwa mereka. Nah, semangat itu dinamakan Bushido. Nah, akibat dari semangat itu, mereka tuh tetap terus berjuang tanpa menyerah dan berjuang nih sampai titik darah penghabisan. Akhirnya sekutu ini sampai tuh berpikir secara keras dan memutar otak mereka. Gimana nih cara nyelesain peperangannya tanpa harus mengorbankan banyak tentara. Nah, sebelum lanjut nih ada beberapa foto yang menampilkan dari pesawat yang menjatuhkan bom atom pertama dan juga gambar dari awan jamur dari bom atom tersebut. Nah, ayo kita bahas. Nah, jadi pada tanggal 26 Juli tahun 1945, pihak sekutu mengeluarkan deklarasi yang bernama Deklarasi Potsdam di mana yang mengharuskan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Nah, apabila menolak, Jepang ini akan mengalami kehancuran yang sangat luar biasa dan juga akan dilaksanakan segera oleh pihak sekutu. Nah, namun pihak Jepang ini mengabaikan ultimatum tersebut, yang mana mengakibatkan dampak yang cukup besar bagi negara mereka. Nah, di mana Amerika ini menjatuhkan bom atom pertama di dunia di kota Hiroshima, Jepang. Nah, jadi sebelum lanjut nih ada foto-foto dari kondisi Kaisar Hiroshima pasca bom. Nah, tadi kan Jepang udah dibom di kota Hiroshima. Nah, dampak yang disebabkan oleh bom itu tuh nggak jadi alasan buat Jepang buat mengaku kalah atau nyerah. Melainkan, tapi setelah itu 3 hari kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dibom lagi sama Amerika Serikat. Bom kedua ini tuh dijatuhkan di kota Nagasaki. Tapi setelah itu Uni Soviet juga mendeklarasikan perang kepada Jepang. Mereka nyerang di Manchunia yang saat itu masih dikuasai Jepang. Nah, kan udah dibom 2 kali tuh. Sama Uni Soviet nyerang juga. Nah, pada saat itu tuh kan Kaisar Hirohito yang masih menjabat sebagai pemimpin di sana, akhirnya yang Kaisar Hirohito tuh udah dianggap sebagai dewa lah, karena udah sosoknya tuh udah paling berjasa dah. Yang akhirnya tuh Kaisar Hirohito tuh mengambil keputusan berat dan sulit. Namun setelah itu pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito akhirnya mengambil keputusan. Nah, keputusan itu diumumkan melalui radio untuk ke masyarakat. Nah, hal itu dinamakan Gokyon Hoso. Nah, dalam pidato itu, Kaisar Hirohito menyampaikan kepada masyarakat bahwa mereka harus menerima
kemenangan dan menyelesaikan peperangannya. Nah, hari itu dinamakan sebagai kemenangan atas Jepang atau dikenal dengan VJ Day. Oh, VJ Day. Jadi hari kemenangan atas Jepang ya? Iya, Mantap. langsung. Nah, tadi kan Kaisar Hirohito tuh udah setuju tuh buat nerima deklarasi Potsdam buat ngakhirin perang. Betul banget. Nah, jadi penyerahan Jepang itu dilakukan di atas kapal USS Amerika Serikat, yaitu USS Missouri pada tanggal 2 September 1945 yang disaksikan oleh Menteri Luar Negeri Jepang yakni Mamo Shigemitsu sama Menteri Luar Negeri Sekutu yakni Douglas MacArthur. Nah, dengan penandatanganan ini akhirnya Perang Dunia Kedua berakhir. Nah, dalam hal ini kita dapat mengakhiri kekejaman dari Perang Dunia dan membuka babak baru bagi sejarah dunia dan tidak lupa bagi Indonesia. Ya, tentunya peristiwa menyerahnya Jepang ini memberikan celah yang cukup emas lah, cukup berharga bagi Indonesia. Karena pada menyerahnya Jepang pada 15 Agustus 1945, Indonesia memanfaatkan ini. Dan setelah 2 hari setelah Jepang menyerah, pada tahun 1945, 17 Agustus, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yang diwakilkan oleh Pak Soekarno dan juga Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, dengan begitu berakhirlah Perang Dunia Kedua ini. Nah, selain menimbulkan dampak besar bagi Jepang yang membuka era baru, ini juga membuat dampak besar bagi negara-negara di Asia, termasuk negara Indonesia kita tercinta. Nah, jadi selesai deh materi kita hari ini nih. Ya, so berhubung waktu sudah menunjukkan larut malam, mungkin kita sudahi dulu podcast dengan tema sejarah pada podcast Bohlam kali ini. Nah, kami Thank you. dari tim ADA mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini, dan kami juga memohon maaf atas mungkin kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah dalam penyampaian materi. So ya, bangun rumah pakai batu Jadi 41. Thank you.